mereka yang tidak puas dengan kinerja Pak Jokowi cenderung milih Anies gitu. Jadi kalau ada yang mengatakan Anies adalah antitesis dari Jokowi, itu ada konfirmasinya di data. Ada ya. Ada, jelas gitu. Makanya pantas saya itu diberhentikan dari pengurus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang Mas Denny Irvani, Terima kasih. Direktur riset. Ya, Saiful Mujani, Research and Consulting. Waduh, ini yang menentukan apa? Kalau direktur riset itu kan dapur ya. Dapurnya saya bilang kokinya. Kokinya. Yang masak. Ya. Nanti yang presentasi bagian lain lagi. Ya, jadi mengolah-ngolah data, mengolah-ngolah angka ya. Angka hasil survei. Hasil survei. Nah, saya sedikit kasih informasikan latar belakangnya Mas Denny ya. Mas Denny ini S1-nya di IPB, Institut Pertanian Bogor. Betul. S2 juga di IPB dan sedang menjalankan S3-nya di IPB, konsisten ini. Ini memang alumni IPB beneran nih. Ya kan? Jadi nggak campur aduk ya. Biasa kan ada S1 di IPB, S2-nya di UI atau S3-nya di luar negeri ya. Ini betul-betul nampaknya nggak sempat kemana-mana. Terpaksa ngurus itu aja ya. Mas Denny, saya mau tanya ya, lembaga survei ini apa nggak bingung? Soal apa, Bang? Misalnya kan begini, peta koalisi ini kan saat pertama pasti belum ada yang utuh ya. Kita lihat itu satu. Kedua, masih apa? Kalau istilahnya Hasan Nasbi ini masih joget-joget ini koalisi ini, ya kan? Masih joget-joget kan gitu. Nah kemudian yang kita lihat lagi calonnya juga ya, kok tiba-tiba muncul misalnya Prabowo Ganjar atau Ganjar Prabowo kan gitu. Tiba-tiba PAN Ganjar Erik, P3 Ganjar Sandiaga Uno kan gitu. Betul. Nah kita nggak tahu lagi ke depan ini Erlangga sama siapa, ya kemudian Prabowo sama siapa kan gitu. Nah maksud saya kan kalau ya kita orang awam ya dari sudut survei kan, ini pasti lembaga survei bagaimana cara kerjanya sehingga bisa mengantisipasi sesuatu yang kepastiannya ini belum ada gitu. Betul. Ya gimana? Ya memang kan sekarang itu belum jelas siapa yang jadi calon presiden, siapa yang jadi calon wakil presiden. Kita masih menduga-duga. Kalau dari sisi survei kita punya instrumen cara kita menangkap aspirasi publik tentang calon presiden dengan beberapa pola pertanyaan. Ada yang kita sebut dengan pertanyaan terbuka. Nah, di sana masyarakat bisa menyebut siapa saja yang menurut mereka pantas menjadi calon presiden atau wakil presiden. Biasanya cuma kelemahannya masih sangat banyak sekali yang belum tahu. Wah, saya belum tahu siapa yang harus saya pilih gitu ya. Nah, itu bisa mencapai 40-50% yang belum tahu. Tinggi ya. Sehingga tadinya kita mau cari kepastian siapa yang mau kira-kira didukung oleh publik, pertanyaan terbuka itu kurang dapat menangkap. Tingkat kepastian masih terlalu kecil. Lalu kita coba dengan cara yang kedua itu dalam survei diberikan daftar nama, tapi jumlahnya banyak. Dengan memperhatikan hasil penelitian sebelumnya, kemudian juga membaca peristiwa-peristiwa politik yang terjadi,
ketua-ketua partai kita masukkan, yang populer kita masukkan, dan memberikan kesempatan masyarakat untuk menyebut selain nama itu, nama yang kita berikan daftarnya. Kalau SMRC biasanya kita beri sekitar 35-36 nama. Banyak ya. Setiap ketua partai kita masukkan, termasuk Surya Paloh misalnya, Megawati, walaupun misalnya sekarang nggak akan mungkin misalnya mencalonkan. Ya di politik kan nggak ada yang tidak mungkin. Sejauh belum ada yang definitif, masukkan semua ketua partai, karena konstitusi kita mengatur partai yang bisa mencalonkan calon presiden. Apa yang terjadi kalau ternyata partai itu mau maju, ketua partai mau maju? Ya saya kan sudah deklarasi misalnya Megawati presiden, Prabowo wakil presiden. Misalnya. Kemungkinan itu ada aja ya. Mungkin saja, walaupun kecil kan mungkin gitu ya. Nah tapi itu juga ternyata Bang sampai sejauh ini belum cukup juga membuat kita yakin atau punya kepastian dukungan publik, karena dengan format pertanyaan 2 pertanyaan tadi yang tidak menjawab masih cukup banyak. Nah, lalu kita buat pengerucutan berapa nama. persen itu yang tidak menjawab? Kalau di terbuka, pertanyaan terbuka itu bisa mencapai sekitar hampir 50%. Wah, belum tahu. Tinggi ya? Masih sangat tinggi. Tapi kalau di semi terbuka itu udah lebih rendah gitu ya, mungkin sekitar 25 atau berapa persen begitu. Nah, lalu kan kemudian kita membuat simulasi-simulasi yang lebih tertutup. Ya, pilihannya konstitusi maksud saya undang-undang kan punya syarat parliamentary threshold 20%, 25%. Ya, yang maju mungkin hanya 4 gitu. Buatlah simulasi dengan 4 nama, mungkin dengan 3 nama, 2 nama. Nah, dari sanalah kita bisa tahu gitu bahwa aspirasi publik ini sejauh ini siapa. Nah, memang seperti kata Bang tadi, ini kok ada Ganjar Erik, ada Prabowo Ganjar segala macam, apa nggak bingung kira-kira gitu ya. Memang kalau kita bandingkan dengan 4 tahun lalu atau 5 tahun lalu menjelang 2019, situasi sekarang ini agak berbeda, di mana belum ada calon yang sangat dominan. Dulu menjelang 2019 kita udah tahu tuh Pak Jokowi udah paling tinggi, dominan, lawan yang paling dekat hanya Prabowo, sisanya udah jauh sekali. Ya sudah, orang semua spekulasinya menjadi lebih sedikit, mungkin tinggal pasangannya, Prabowo pasangan dengan siapa, Prabowo Jokowi pasangan siapa. Kalau sekarang itu yang paling tinggi per hari ini atau per Maret ya, itu Ganjar Pranowo di simulasi 3 nama sekitar 35%. Lalu Prabowo 27%, Anies Baswedan 25%. Nah, selisihnya kan tipis-tipis tuh Bang. Dan yang penting juga tidak ada yang lebih dari 50%. Karena itu tidak ada calon yang dominan, sehingga orang kemudian coba kalau kita pasangkan A dengan B, B dengan C dan seterusnya, apa yang terjadi? Keinginan itu kemudian muncul, keinginan tahuan itu. Nah, kemudian muncullah hasil survei yang beragam simulasi tadi. Saya kira itu yang melatar belakangi. Orang kan ini ingin tahu ya. Misalnya bagaimanapun kan nama Mahfud MD itu cukup populer. Dan kemudian sikap-sikapnya di dalam katakanlah menyangkut soal hukum, ya, ekonomi, juga sikap-sikap politiknya itu kan jelas ya. Tetapi namanya kok bisa tidak muncul di survei ya? Apa nih penyebabnya, seperti apa ini? Apa Mas? Pak Mahfud ya, kita bicara Pak Mahfud MD. Ini sosok yang menurut saya sangat punya kualitas yang sangat baik sebagai pemimpin. Dulu menjelang 2019, menjelang 2014, SMRC pernah membuat yang namanya survei elit. Respondennya bukan masyarakat umum, tapi orang-orang yang kita pandang well informed, kayak Bang Zulfan atau pemimpin redaksi media massa dan lain-lain, akademisi. Di sana kita temukan Pak Mahfud skornya paling tinggi dari sisi berbagai macam ya, akseptabilitas, dari sisi kemampuan, dari sisi integritas, itu paling tinggi memang. Tapi ternyata aspirasi elit itu nggak selalu banding lurus dengan publik. Karena dasarnya kalau elit itu nggak punya masalah dengan dengan popularitas,
Dengan kedikenalan semua udah tahu Pak Mahfud. Secara publik itu yang kenal Pak Mahfud kan per hari ini baru 50-an%. Beda dengan misalnya Pak Prabowo yang sudah 95% dikenal. Anies Baswedan 86% kenal. Kemudian Ganjar 76-78%. Sehingga untuk bisa mendapat elektabilitas yang kompetitif, Pak Mahfud punya PR yang cukup fundamental, yaitu kognisi masyarakat yang belum terlalu tinggi. Saya kira penjelasannya itu. Kalau dari segi kualitas, menurut saya Pak Mahfud termasuk yang punya kualitas positif. Ya, jadi bisa kita katakan Mahfud MD ini adalah cocok untuk capres kaum elit. Tafsirnya bisa begitu ya. Ya saya kira Pak Mahfud, atau Bu Sri Mulyani, kelas menengah ke atas saya kira punya pasar di sana. Tapi kan masyarakat one man one vote gitu. Kita nggak bisa bicara kelas tertentu saja. Gitu. Itulah makanya mungkin bukan tidak ada nama Pak Mahfud dalam survei, tetapi yang memilih belum sesignifikan 3 nama yang saya sebut tadi. Ya karena itu masih terbatas ya. Masih terbatas. Mungkin publishnya atau Pak Mahfud ini tidak membuat jaringan ke bawah gini kan, nggak ada relawannya. Betul. Ya kan? Betul. Jadi kalau sebenarnya Pak Mahfud masih bisa bikin relawan ini sampai bulan Oktober. Masih mungkin. Masih 6-7 bulan lagi kan? Iya. Mas, apa sih yang membedakan karakter ya di antara karakter pemilih Ganjar kan, karakter pemilih Prabowo dan Anies ini? Secara spesifik ini karakternya apa? Kita bisa tinjau dari sisi bagaimana pemilih menilai kinerja pemerintah. Itu terlihat berbeda, di mana kutub kanan dan kiri kalau misalnya dikatakan begitu, itu adalah Anies dan Ganjar. Orang yang sangat mengapresiasi presiden itu banyak di kelompok pemilih Ganjar. Para Anies lebih banyak yang kurang mengapresiasi kinerja Presiden Jokowi. Nah, Prabowo itu relatif berada di tengah. Tidak terlalu kanan, tidak terlalu kiri dalam arti apresiasi terhadap kinerja presiden. Itu satu. Kemudian yang kedua dari sisi sosiologis, itu juga kita bisa lihat ada perbedaan dari sisi yang paling terlihat misalnya adalah desa kota atau kelas sosial, pendidikan. Itu Anies dan Ganjar relatif berpendidikan lebih tinggi, agak kota. Pak Prabowo pendidikannya pemilihnya itu berpendidikan relatif lebih rendah dan banyak berada di desa. Kemudian dari sisi agama itu Ganjar misalnya di kelompok pemilih Islam kompetitif dengan ketiga nama lain, kemudian di kelompok pemilih yang non Islam itu sangat besar dukungannya. Saya kira dari sosiologis, dari sisi bagaimana kinerja pemerintah itu yang bisa kita lihat karakteristik dari ketiga tokoh tadi. Jadi, tetapi itu ya, walaupun Prabowo posisinya di tengah, kan hasil survei bukan dia juga yang lebih unggul ya. Betul. Nah. Maksud saya di tengah itu tidak ada perbedaan signifikan apakah Pak Jokowi kinerja bagus dan tidak dengan kecenderungan pilihan terhadap Prabowo. Jadi pilihan kepada Prabowo tidak banyak ditentukan oleh kinerja Presiden Jokowi. Antara Anies dan Ganjar itu cukup ditentukan oleh bagaimana publik menilai kinerja Presiden Jokowi. Kalau Presiden Jokowi kerjanya bagus, Ganjar dapat insentif. Sementara Anies itu mendapat hasil yang negatif. Kalau sebaliknya, Anies yang dapat keuntungan. Jokowi bagus, tidak bagus di mata publik, maka Anies yang dapat keuntungan. Nah, per hari ini Pak Jokowi itu kinerjanya saya kira masih sangat tinggi. 75,9% per Maret 2023 yang menilai kinerja Jokowi memuaskan. Itulah mengapa sampai hari ini Ganjar masih memimpin. Nah, Prabowo itu tidak banyak ditentukan oleh dua klasifikasi tadi, mau yang puas dan yang tidak puas,
dukungan pada Prabowo tidak terlalu jauh berbeda. Iya. Tidak bisa dibedakan dari sisi itu gitu. Nah, karena itu yang saya kira karena tidak berada di kelompok yang sangat puas atau puas itu, maka Prabowo juga kurang dapat dukungan yang besar dari pemilih. Ya, oleh karena itu ini ilustrasi aja sedikit ya. Seandainya ini kan sekarang pertarungan politik kita bilang ya, persoalan kehadiran Israel di FIFA U20 ini ya. Ya, menarik. Menarik itu kan. Nah, kalau seandainya Pak Jokowi ini berhasil mencari solusi yang bisa diterima oleh semua pihak, ini kan pasti mungkin bisa naik lagi tuh kepuasan terhadap Pak Jokowi ya. Tapi kalau misalnya mengalami kegagalan bisa turun, kira-kira gimana, Mas? Ya, semua perilaku elit itu pasti akan diperhatikan oleh publik, apalagi presiden gitu ya. Sekarang salah satu kasus yang sangat viral atau sangat banyak dibicarakan ya, kehadiran timnas Israel yang ditolak dalam U20 ya. Ini sebetulnya menarik ya kan, persoalan olahraga masuk ke politik. Saya tidak ahli di olahraganya, tapi saya membaca memang ada beberapa poin di sana yang krusial gitu ya. Kalau ketika kita bicara nama sebuah negara yang namanya Israel gitu, saya punya survei Bang, itu adalah negara yang memang mayoritas tidak disukai oleh masyarakat kita pada umumnya. Nah, karena itu munculnya penolakan itu sebetulnya cukup merepresentasikan adanya penolakan ketidaksukaan terhadap negara Israel ini. Tapi kan dalam hal ini publik juga tidak hitam putih melihat itu. Ini persoalan olahraga. Ini kesempatan bagi anak bangsa U20 Indonesia bisa berlaga dan menjadi tuan rumah. Banyak juga aspirasi kita dengar, kenapa harus dikait-kaitkan dengan politik, terutama generasi muda kan. Nah, di sana kan ada tarik menarik. Nah, kita atau saya bicara dalam posisi atau kacamata saya. Nah, yang paling penting kan sekarang kalau kita bicara politik massa ya harus lihat dari kacamata publik. Nah, SMRC memang belum selesai melakukan survei yang kaitan dengan ini. Kita lagi jalan nih, ingin tahu nih publik kasus sikapnya seperti apa. Tapi kan pendahuluannya udah ada, Mas. Iya, betul. Nah, Pak Jokowi sendiri kan kita tahu sedang melakukan upaya ngirim Pak Erik ke sana. Kira-kira ada upaya juga sih gitu. Jangan sampai kita jadi nggak jadi tuan rumah, kira-kira begitu. Kalau itu berhasil, bukan tidak mungkin seperti kata Abang, akan dapat insentif Pak Jokowi lebih disukai, bisa menyelesaikan problem yang problematik seperti ini gitu ya. Sejauh itu sesuai dengan aspirasi publik yang umum. Ya, kita harus tahu dulu nih publik pengennya apa gitu ya. Kalau elit kan kita udah bisa baca nih, beberapa elit misalnya Pak Ganjar punya posisi, orang PDI punya posisi, orang PKS punya posisi. Tapi itu belum tentu Bang mencerminkan posisi publik. Nah, itu yang sedang kita SMRC sedang coba gali juga. Saya belum dapat angkanya. Apakah di atas 60% yang ingin tetap dilakukan walaupun ada Israel atau tidak, itu saya belum bisa bicara banyak. Termasuk juga apakah elektabilitas Erik misalnya kan, itu kalau dia berhasil ini dia naik, atau kalau dia gagal turun, itu belum bisa dibaca juga ya? Belum, tapi sangat mungkin dan logis gitu ya. Kan Pak Erik di sana punya nama yang relevan untuk kita bicarakan sebagai ketua PSSI. Dan ini sangat disorot begitu ya. Kalau ternyata ya tadi seperti halnya Pak Jokowi mampu mencari jalan keluar gitu. Saya kira atribusi kepada Pak Erik juga akan punya nilai elektoral. Sejauh ini memang Pak Erik masih belum sekompetitif 3 nama teratas. Kalau untuk jadi calon presiden, kalau jadi wakil masih jauh ya. Masih jauh. Kalau jadi calon wakil presiden ya semua punya kesempatan. Apalagi temuan SMRC itu Bang, sejauh ini bilang calon wakil sejauh ini belum menentukan secara signifikan. Gitu ya. Betul. Jadi
kita coba misalnya Ganjar dipasangkan dengan A, B, C, D, itu ya nggak jauh beda, nggak naik secara signifikan jadi tadinya 35 jadi 40 atau 50, enggak juga. Orang itu lebih milih sebenarnya calon presidennya. Jangan lupa Pak Jokowi dulu berpasangan dengan Pak Ma'ruf Amin kan nggak populer sama sekali. Tapi bisa menang tuh misalnya. Itu artinya wakil memang bukan kunci utama. Walaupun banyak yang mengatakan di posisi sekarang kita mungkin agak berbeda. Di mana tidak ada calon dominan, mereka butuh calon yang punya kontribusi elektoral gitu. Ya tentu saja, tapi tidak sangat menentukan. Kalau calon presidennya tidak disukai, wakilnya sangat disukai pun nggak akan bisa mengerek terlalu tinggi. Nah itu yang harus dipertimbangkan oleh bagi para koalisi-koalisi ini ya. Iya. Itu nampaknya Mas belum pernah keluarkan itu soal ini. Soal wakil ini. Sudah ya. Di acara bedah politik Pak Saiful Mujani yang mengangkat tentang posisi wakil wakil. Memang belum ada yang kira-kira punya daya dongkrak yang sangat besar terhadap elektabilitas calon presidennya gitu ya. Ya nggak jauh-jauh beda lah gitu ya. Paling tidak per hari ini gitu. Kan pemilih kadang-kadang sulit diterka juga. Ada perubahan di hari-hari yang sangat krusial, biasanya 1 bulan mendekati pemilu. Di sana baru mulai misalnya terkristal tuh yang undecided mulai turun. Kemudian partai-partai yang kita nilai tadinya sedikit kemudian dapat undecided seperti PKS, PAN itu biasanya itu naik menjelang pemilu 1-2 bulan. Itu mulai dia bisa naik karena sosialisasi dan mobilisasi yang lumayan efektif. Nah itu saya kira begitu Bang kalau soal wakil. Padahal kan kalau kita lihat survei-survei wakil presiden ini kan juga angkanya cukup tinggi ya. Ya lumayan, yang paling tinggi itu Pak Ridwan Kamil. Ridwan Kamil, kemudian ada Sandiaga Uno betul. Ya. Lalu Pak Erik termasuk di sana 3 atau 4 besar dengan AHY. Itu nama-nama itu. Khofifah termasuk. Nama-nama hanya baru berkisar di 5 atau 6 nama itu. Tapi selisihnya nggak jauh-jauh amat gitu. Nggak jauh-jauh amat. Yang jadi pertimbangan partai politik sekarang itu kan mungkin mereka berpikir bagaimana mengatur atau mencari wakil yang memang punya daya dongkrak. Tidak perlu dia dapat suara besar di semua, tapi dapat di ceruk tertentu. Misalnya calon presidennya butuh suara dari Jawa Timur atau Jawa Tengah, ya cari yang di situ aja misalnya, yang paling kuat di sana. Atau perlunya di Sumatera gitu. Wakil biasanya seperti itu pertimbangannya, karena memang untuk bisa mendapatkan wakil yang sangat bisa diterima di seluruh Indonesia kan nggak mudah ya biasanya, nggak terlalu sepopuler calon presiden. Nah memang di sana pertimbangannya biasanya, dan pemilu kita kan beberapa kali juga menunjukkan ada beberapa wilayah kunci lah kira-kira seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur yang hampir tidak pernah calon presiden yang menang itu tidak menang di daerah itu. Kalau Jawa Barat misalnya Pak Jokowi kalah terus di situ, tapi nggak jadi masalah karena bisa ditutup oleh Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah, jadi ini saya baru hari ini mendapat jawaban. Ya, ini saya ingin konfirmasi lagi supaya jangan sampai saya salah nangkap ya dari apa yang dijelaskan oleh Mas Denny. Artinya kita lihat misalnya Pak Jokowi ini kan beberapa kali sudah mengatakan Pak Prabowo pantas jadi calon presiden, ya kan, jadi penerus, ya kan. Kemudian Pak Kepala BIN kita misalnya Pak BG mengatakan 80% auranya Pak Jokowi ada sama Pak Prabowo kan gitu. Dan banyak lagi lah beberapa event misalnya Pak Jokowi sering mengajak Pak Prabowo. Tetapi kan elektabilitasnya tidak signifikan naiknya kan gitu. Ya mungkin ya, kalaupun naik 1,5 paling tinggi 2 kan gitu. Seharusnya kan kayak yang kita katakan tadi ya kan, dengan tingkat kesukaan orang kepada Pak Jokowi di atas 70%, harusnya itu kan ucapan-ucapan itu semua itu kan ada dampak kepada Pak Prabowo ya. Tapi ternyata kan enggak. Jadi saya dapat jawaban dari Mas mengatakan tadi, persoalannya adalah
antara Anies dengan Ganjar tadi. ya. Di antara 3 nama itu memang kalau kita lihat yang paling dinamis trennya kenaikan suaranya itu Pak Ganjar, satu, kedua Pak Anies. Pak Anies dalam beberapa bulan terakhir agak stagnan, Ganjar masih naik terus. Karena Pak Prabowo dalam 2 tahun atau 3 tahun terakhir trennya itu negatif. Bacaan saya Bang, tren itu sulit dihentikan. Tren menurun itu ya? Naik maupun turun. Hah? Naik maupun turun. Jadi yang naik itu biasanya masih terus merangkak, yang turun maksudnya biasanya, Ganjar kan naik tadi. Betul. Anies kan cenderung stagnan. Stagnan. Prabowo cenderung menurun. Artinya untuk naik lagi Prabowo juga susah. Agak berat. Memang terakhir itu di survei Maret dibanding Desember, Prabowo itu sedikit ya membaik. Dan likability-nya Bang itu naik dari 77% jadi 81%. Pertama kali dalam survei SMRC kami dapat likability Prabowo di atas 80%. Biasanya selalu di bawah 80%. Ketika ya tadi ya peristiwa-peristiwa politiknya kita bisa baca semakin dekat dengan Jokowi, buah yang didapat likability-nya naik dan elektabilitasnya sedikit naik, dan sekarang secara absolut sedikit di atas Anies elektabilitasnya, walaupun tidak signifikan secara statistik. Ada efeknya tuh ada, tidak. Tapi kalau diharapkan langsung melejit jadi nomor 1 ya tidak juga, karena Ganjar juga ada sosialisasi, Anies apalagi dengan partai-partai pengusung. Nah jadi kalau kita lihat Mas gini, kita tidak ingin juga mendahului Tuhan ya. Iya pasti. Bahwa kita sudah bisa pastikan, termasuk SMRC misalnya sudah bisa memastikan si A menang, si B menang kan gitu. Tapi kan kita kira-kira membuat semacam prediksi lah. Nah, kan kita pisahkan dulu dengan wakil tadi. Betul. Ya. Jadi 3 figur nama ini, kalau seandainya sekarang ini kita adakan pemilihan, itu menurut SMRC ya, itu siapa yang unggul? Per hari ini yang unggul Ganjar, ya. Kedua Anies, ketiga Prabowo. Kalau pemilihan, terbalik, Prabowo baru Anies. Per hari ini ya. Nah, tapi ini Bang, saya kasih tambahan sedikit. Di hari H itu kan bisa diasumsikan semua orang tahu calon. Beda dengan hari ini. Hari ini yang tahu Ganjar baru 78%. Enggak sepopuler Prabowo, enggak sepopuler Anies 86. Ketika hari H nanti sama popularitas ketiga tokoh itu di mata publik, maka Ganjar semakin kuat, Anies sedikit di atas Prabowo, Prabowo paling bawah. Jadi kalau kita mau proyeksi gitu kira-kira ke depan, prediksi gitu. Di hari H kemungkinan kalau 3 nama ini Ganjar, Anies, Prabowo. Dan kita tahu 3 nama itu tidak ada yang dapat 50% lebih. Maka bisa di 2 putaran. Anies versus Ganjar. Kalau Prabowo maju ya. Kalau 3 nama itu maju. Kalau Prabowo nggak maju kan sweet misalnya Prabowo jadi wakilnya Ganjar. Bagaimana? Nah itu cerita lain. Cerita lain. Belum pernah disurvei itu ya? Ada, tapi memang kita masih terus kaji sejauh mana konsistensi dari pasangan-pasangan itu. Pemasangan antara Ganjar dengan Prabowo, bukan hanya Ganjar Prabowo, Ganjar misalnya dengan Ridwan Kamil, itu juga pernah kita coba gitu ya. Gak jauh-jauh beda amat tuh Bang. Orang mungkin punya ekspektasi Ganjar 35, Prabowo 27, 35, 27, 60, 2 gitu. Enggak begitu Bang. Ya hitung-hitungnya enggak matematis. Enggak begitu karena Y itu sama dengan X1 tambah X2 tambah error. Ada errornya Bang, oleh statistik itu. Nah error itu yang bisa negatif gitu. Bisa menurunkan dari X1 dan X2. Suara Ganjar dan suara Prabowo ternyata dikurangin error. Orang yang tidak mau mereka bersatu. Tidak menjadi 62 seperti tadi. Bisa jadi hanya 50 saja, dan itu belum cukup meyakinkan kan untuk bisa menang juga gitu. Tetap kompetitif gitu. Jadi potensi untuk bisa menaikkan suara tentu saja ada.
tapi tidak seperti matematika yang tadi kita bayangkan 1+1 belum tentu 2. Ya. Nah itu yang harus dipahami betul oleh para pimpinan-pimpinan koalisi ya. Betul. Kalau nggak dihitung persis seperti ini, mereka main hitung aja. Wah ini kita kalau Prabowo 60% padahal yang harus dilihat errornya tadi. Ada error yang bisa negatif, ada yang mungkin tidak suka. Saya udah nggak suka sama Prabowo dari zaman dulu. Kalau ada dia ya nggak mau. Bisa jadi dia tidak ikut memilih, bisa jadi ikut memilih sebaliknya lawan yang lain misalnya. Kan ada gitu. Makanya harus ada simulasi yang memang betul-betul dilakukan pasangan itu. Kita pernah baca ya di beberapa media online itu ada simulasi itu cukup tinggi lah elektabilitas Ganjar dan Prabowo. Tapi menurut saya belum bisa dipastikan apakah pasti akan menang satu putaran misalnya begitu. Beda dengan misalnya kasus dulu ketika menjelang 2019 Pak Jokowi udah 60% berkali-kali, walaupun kemudian di ujung menurun 59, 57 dan terakhir 55. Sekarang seingat saya posisinya paling 51 atau 52. Ada error survei sekitar 3% bisa 49 gitu. Jadi tentu saja itu penting untuk dipertimbangkan, tapi belum tentu itu satu-satunya pilihan untuk bisa memenangkan pertarungan. Jadi bisa bergeser juga ya? Bisa bergeser. Ya apalagi kita juga secara ini belum bisa lihat nih dua tokoh itu apakah bisa bersatu apa enggak gitu ya. Elit kita tahu elit Gerindra Pak Hashim bilang wajib Prabowo yang jadi nomor 1, orang PDIP bilang Ganjar harus nomor 1, belum tentu loh. PDIP belum bilang Ganjar Mas. Maaf. Kadernya harus nomor 1. Nanti kita disalahin lagi nih. Kader PDIP harus nomor 1 kan gitu. Ya. Walaupun saya tahu lah kalau ya termasuk Ganjar kan. Ya, Ganjar gitu. Maksudnya. Di dalamnya ada Ganjar sebagai kader. Iya, maksud saya kan itu. Saya takut juga soal nanti disalahin. Maksud saya itu. Ya. Nah, kembali lagi persoalan memang sudah ada ya piagam kesepakatan koalisi 3 partai, yaitu Nasdem, PKS, dan Demokrat. Sudah menyatakan bahwa Anies sebagai capres dari 3 partai ini. Ya kan? Nah kalau kita lihat sejauh mana soliditas, ya kan, konsistensi dari 3 partai ini betul-betul bisa mengusung Anies. Apakah dari hasil survei misalnya atau kalau ada ya melihat bahwa kemungkinannya juga masih bisa berubah gitu. Kalau perilaku elit ya, kita bicara perilaku elit di sana, bukan perilaku publik. Ya, tentu tidak bisa dijawab dengan survei opini publik. Gitu. Apakah elit ini kemudian nanti katakanlah partai A keluar dari koalisi itu, PKS misalnya tiba-tiba keluar, gitu, tinggal 2 nggak cukup mencalonkan Anies, itu kan serba mungkin gitu ya. Tapi kalau menurut saya semuanya itu masih akan sangat cair gitu Bang. Poros koalisi itu masih kita lihat peristiwa-peristiwa politik yang terjadi di tingkat elit itu kan kelihatan sekali. Ada pantun Pak Zul, ada kemudian P3 berjalin komunikasi dengan PDIP, kemudian Pak Erlangga datang ke acara Surya Paloh. Itu kan menunjukkan bahwa betapa cairnya poros-poros yang sekarang katanya sedang dibangun itu sangat mungkin, dan bukan tidak mungkin beberapa waktu ke depan poros perubahan untuk persatuan yang katanya sudah ada piagam itu juga bisa ternyata berubah. Kan piagam-piagam seperti itu terjadi juga, sudah dilakukan oleh PKB dan Gerindra misalnya. Nah ternyata ada semacam ya kita lihat sedikit ketidakharmonisan antara kedua partai itu di beberapa waktu terakhir. Tidak menjadi jaminan gitu menurut saya piagam-piagam itu
sampai pada Oktober atau November pendaftaran calon presiden masih mungkin koalisi persatuan atau perubahan itu akan memiliki pola yang berbeda, atau bahkan tidak jadi misalnya. Tidak ada yang tidak mungkin. Jadi belum bisa dipastikan ya. Belum bisa dipastikan, walaupun memang di antara 3-4 poros yang ada sekarang, termasuk PDIP yang poros sendiri katakanlah begitu ya, poros perubahan untuk persatuan ini paling maju lah, relatif paling maju. Dalam arti capresnya mereka sudah sepakat gitu ya. Nentuin wapresnya yang belum sepakat, walaupun nentuin wapres itu bukan persoalan yang mudah gitu ya. Bisa jadi gagal gara-gara cawapres gitu padahal gitu. Tapi kan relatif paling maju nih sementara ini. Justru yang lain KIB belum jelas siapa calon presidennya. PDIP belum menentukan. Kemudian PKB dan Gerindra itu juga sedang agak kurang harmonis misal. Bacaan saya setidaknya demikian gitu. Setidaknya sekarang ini 3 ini yang paling progresif lah gitu ya. Ya saya kira masih kita perlu lihat lah Bang. Ya. Nah kalau kita lihat ya, apakah mungkin bagi PDIP ya, artinya untuk mencalonkan kadernya yang lain selain daripada Ganjar, dalam konteks mereka kan ingin menang dalam pemilu ini, baik pilpresnya ataupun pileknya kan gitu. Nah apa mungkin mereka ini posisi yang diharapkan itu akan bisa tercapai tanpa mencalonkan Ganjar misalnya? Kalau kita baca pengalaman PDIP 2 pemilu terakhir saja misalnya, sangat rasional ketika yang dicalonkan adalah Jokowi. 2014 kita kan tahu ada keinginan setidaknya elit atau bahkan Ibu Mega maju lagi misalnya. Tapi kan kemudian tidak. Artinya elit-elit PDIP juga sangat rasional kalau melihat aspirasi publiknya ke arah A, ya kenapa tidak gitu. Nah sekarang ini Bang, memang diantara kader-kader PDI Perjuangan yang paling dapat aspirasi publik paling tinggi itu Pak Ganjar Pranowo. Walaupun ada elit-elit PDIP yang lain yang juga disebut namanya, kita sebut saja Ibu Puan Maharani gitu. Tapi kalau lihat dari aspirasi publik per Maret 2023 belum cukup kompetitif untuk bisa bersaing dengan 3 nama di atas gitu ya. Kalau dipaksakan misalnya untuk maju sebagai calon presiden kan bisa-bisa aja, tapi nggak mungkin dong maju sebagai calon presiden tapi bukan untuk menang gitu. Hampir tidak mungkin orang. Algoritmanya nggak ketemu. Nggak ketemu itu gitu. Paling tidak pengen dapat kotel efek kan gitu partai itu. Lah kotel efeknya tergantung jasnya itu besar apa kecil gitu. Kalau jasnya kecil kan nggak bisa. Makanya harus besar dulu yang dicalonkannya. Jahit punnya di mana jahitnya? Bisa macam-macam pertanyaan muncul ya. Kotel efek ya calonnya harus besar dulu. Yang paling besar per hari ini Ganjar. Dan tidak untuk mengpeta komplit PDIP tentu saja kita. Tapi bacaan saya PDI Perjuangan akan bersikap rasional dalam hal pemilihan presiden sebagaimana keputusan politik mereka dalam beberapa pemilu terakhir. Kecuali ada situasi yang memang sangat mengganggu atau katakanlah semacam chaos ya. Nah, itu bisa lain lagi pertimbangannya kan. Ya itu lain lagi. Nah, itu kan exitnya lain itu. Atau misalnya ternyata yang maju bukan seperti halnya hasil survei yang kita dengar. Bukan Anies gak maju, Prabowo gak maju, Ganjar gak maju. Ya udah, bisa aja kan. Ternyata kalau elit PDIP-nya yang lain, bukan Ganjar. Gitu. Bisa maju Erlangga lawan Puan kan? Erlangga lawan Puan katakanlah begitu. Entah bagaimana ceritanya begitu ya. Agak sulit itu. Biasanya nggak begitu. Itu kalau dalam keyakinan Nasrani, Kristen, itu berarti akan mendekat yang namanya kehadiran
Jesus itu kan gitu. Nah kita lihat kalau pergerakan partai politik seperti Mas Denny katakan tadi, itu kan memang sangat cair ya. Tetapi saya melihatnya tuh kok antara cair dengan bingung ini agak beda nih Mas. Ya kan? Mas menggunakan biasa MSRC ini memang menggunakan bahasa yang halus lah ya, cair. Tapi kalau masyarakat kan membacanya kok seperti bingung ya. Gitu. Ya itu terminologi yang bisa kita pakai tuker-tuker lah ya. Memang peristiwa sekarang ini tidak kita lihat 5 tahun lalu ya. 5 tahun lalu itu tidak seatraktif sekarang lah gitu. Lagi-lagi jawabannya tadi saya udah sampaikan, karena tidak ada poros yang sangat dominan. Kalau udah ada yang dominan saja, pasti berkumpul di situ. Iya. Ini karena nggak dominan. Kayak Pak Jokowi ya. Kayak Pak Jokowi semua kumpul di situ. Gitu. Paling sisa-sisa itu pun karena nggak diajak atau apa gitu kan. Ya terpaksa milih Prabowo misalnya. Kalau sekarang kan memang pilihannya ada cukup banyak. Gitu. 3 nama ini saja di bawah 50% semua. Dan pemilu masih punya waktu beberapa bulan gitu ya. Masih ada harapan kira-kira seorang tokoh, mungkin saya bisa naik nih elektabilitasnya kalau saya kerja nih misalnya. Sehingga ya tadi kalau Bang Zulfan bilang bingung gitu, ada benarnya. Karena tingkat kepastiannya itu rendah, tidak setinggi dulu gitu ya. Masuk A belum tentu menang juga, masuk B belum tentu menang juga. Paling enggak kita kerjasama aja dulu deh gitu, komunikasi jangan putus gitu ya, biar nanti kemungkinan bergabungnya masih ada. Mungkin saya kira itu menjembatani beberapa kemungkinan sambil melihat tren keinginan publiknya seperti apa misalnya. Sangat wajar politik kita memang dilakukan oleh para elit yang umumnya pragmatis. Ya. Kemudian gini Mas Denny ya, kita kan lihat bahwa tadi kan udah jelaskan ya, bahwa faktor wakil presiden itu sampai saat ini paling tidak, itu tidak terlalu signifikan menentukan keterpilihan ya, menaiknya tingkat elektabilitas calon presiden dan pasangan kan gitu. Tetapi kenapa sih? Misalnya ya, yang paling kita lihat hampir semua ini kan, Prabowo misalnya, dia mau PKB tapi tidak mau Caimin, kan gitu. Entahlah mungkin dia mau Hovifah atau siapa gitu. Kemudian begini bagi 3 koalisi lagi, 3 partai lagi, Nasdem, Demokrat, dan PKS tidak bisa memutuskan apakah AHY atau siapa kan gitu. Nah sebaliknya juga kalau Ganjar ini belum ya, belum jelas ini karena dia sendiri kan belum diputuskan dia calon presiden atau bukan kan gitu, sehingga tidak bisa masuk di pembahasan ini. Paling tidak kan kita lihat 2 ini ya Mas ya. Sebenarnya kalau tadi penjelasan kan sangat rasional. Kalau wapres ini memang tidak ikut terlalu menentukan persoalan meraih suara dalam pasangan ini, mengapa justru ini menjadi penghambat kan gitu. Kira-kira bagaimana nih Mas? Karena kan ada keyakinan yang tumbuh di para elit bahwa wapres itu figur penting, kan gitu. Sebagaimana keyakinan orang secara umum, harus cari figur yang memang kuat bisa membantu secara elektoral. Katakanlah misalnya Pak Anies misalnya, dia cukup kuat di Sumatera tapi lemah di Jawa Tengah, harus ambil Jawa Tengah dan Jawa Timur terutama misalnya. Kan kita bicara nama-nama yang ada sejauh ini kan ada Sandiaga Uno misalnya, ada Erick Thohir, ada Erlangga, ada Ridwan Kamil. Kalau kita dibatasi dengan nama-nama itu, apakah pertanyaannya punya daya dongkrak yang besar pada calon presiden yang dicalonkan kalau menjadi pasangannya gitu. Sejauh ini kita melihat tidak banyak perbedaan elektabilitas ketika belum dipasangkan dengan dipasangkan.
Artinya calon wakil itu belum bisa diharapkan bisa menambah secara signifikan. Nah, tapi pertimbangannya Bang, selain itu saya kira juga paling tidak akseptabilitasnya tinggi. Jangan sampai membebani. Calon presiden udah bagus, wakilnya ternyata jelek gitu. Wah, akhirnya bisa menurunkan gitu. Paling tidak itu. Jadi bukan dapat ekor jas, jasnya sobek. udah lumayan tinggi gitu, malah diturun di downgrade kalau wakil presiden. Jangan sampai itu. Itu kan mereka sangat berhati-hati sekali. Jangan sampai milih calon wakil yang ternyata punya kasus korupsi. Ke depan ternyata diketahui ada masalah etik dan seterusnya. Saya kira itu pertimbangannya mengapa penting itu setidaknya bukan, paling tidak jangan sampai nurunin deh gitu. Saya kira itu. Ya tapi kan sebenarnya kalau persoalan latar belakang korupsi, kelemahan yang ada, ini kan sudah berapa bulan, hampir setahun ini kan harusnya sudah diketahui kalau faktor itu ada ya Mas ya. Ke depan kan bisa aja Bang, tiba-tiba muncul kasusnya. Gitu ya. Iya dong, kan masih ada 6 bulan nih, makanya kita belum tahu nih gitu wakil presiden siapa. Itu salah satu pertimbangannya pasti ke sana. Oh ternyata ada kasus A gitu, nggak mungkin nih. Gitu. Ke depan mungkin aja bisa terjadi. Ya bisa muncul tiba-tiba. Bisa muncul tiba-tiba gitu. Dalam 6 bulan siapa yang tahu. Ya, menjadi gitu. beban ya. Betul. Itulah mengapa belum diputuskan saya kira jauh-jauh hari. Pertimbangan mereka akan sangat hati-hati. Begitu udah diputuskan maka akan membuat ruang tembak bagi lawan politik kan gitu. Ini kita bicara kabar-kabar angin ya. Kabar-kabar angin kan. Angin itu kan kabarnya bisa ada bisa enggak kan gitu Mas. Itu ini konon kabarnya salah satu juga yang memperlambat koalisi ini ada elit-elit partai yang bermasalah dalam aspek hukum. Itu kira-kira gimana? Ada nggak itu tercium gitu Mas? Sejauh belum menjadi pemberitaan di media massa, publik pasti belum tahu. Kan saya membaca perilaku publik nih. Iya. Di tengah publik apakah tahu ada elit partai misalnya kena korupsi? Ya tergantung kasusnya sudah meluas atau terekspos atau belum gitu ya. Saya tidak tahu yang abang bicarakan siapa gitu. Nggak ada. Ini nggak ada suuzon. Nah, biasanya itu kalau udah ada pemberitaannya gitu ya. Ya kita misalnya ada juga kan gubernur di wilayah tertentu gitu ya yang diberitakan ada kasus tertentu, kasus korupsi yang belum jelas, masih penyelidikan misalnya. Itu pasti akan menjadi pertimbangan bagi partai. Artinya keterkaitan ya. Ada keterkaitan ke sana. Dikhawatirkan gitu akan menjadi meluas ketika diekspos oleh media mendekati pemilu. Iya. Saya kira memang ya secara terbuka memang belum ada. Ini kan baru bicara bisik-bisik aja. Ya kan? Bisik-bisik kan belum tentu bisa kita percaya kan. Betul. Walaupun bisik-bisik tetangga suami istri bisa cerai kan. Tapi biasanya elit bisik-bisik pun udah mulai diperhitungkan Bang. Iya. Biasanya. Jadi kalau kita lihat kan survei SMRC itu kan menyatakan Nasdem ini di survei ini paling tinggi nih Mas. Di Maret ya. Di Maret ini dibandingkan dengan survei-survei sebelumnya kan 4%, 5%. Ini kan 7,4 ya. Iya, 7%. 7%. Nah, artinya kan kita melihat bahwa setelah mendeklarasikan Anies, Nasdem ini kan renggang sekali dengan Pak Jokowi kan. Betul. Punya jarak yang begitu, katakanlah tidak intim seperti sebelumnya. Tetapi surveinya kan naik. Nah, kira-kira ini apakah faktor Anies atau faktor memang yang tidak suka ke Pak Jokowi ikut mendukung atau memilih Nasdem? Iya, Nasdem itu SMRC pernah juga merilis di awal-awal mendeklarasikan Anies atau akan mendeklarasikan Anies.
itu sudah mulai terlihat ada perubahan wajah pemilihnya, ya. Dari yang sangat pro pada pemerintahan Jokowi menjadi semakin berkurang. Kemudian dari sangat kuat di timur menjadi kurang kuat di timur, gitu. Agak ke barat misalnya. Tapi kemudian itu kan dinamis, Bang. Ketika dideklarasikan oleh Nasdem, Anies itu, Nasdem belum dapat insentif elektoral. Ketika dilakukan analisis cross tabulasi, maka pemilih Anies paling banyak itu ditarik oleh PKS satu, kedua Demokrat, ketiga baru Nasdem, paling kecil dapatnya. Karena orang belum yakin dengan Nasdem. Tapi per Maret ini saya lakukan analisis cross tabulasi, ternyata Nasdem mendapat lebih banyak dibanding dua partai yang lain. Demokrat paling kecil menarik suara pemilih Anies. Karena itu Demokrat juga di survei Maret ini relatif lebih rendah dibanding sebelumnya. Jadi ada tarik-menarik terutama antara Nasdem dan Demokrat. Wajar, karena dua-duanya partai nasionalis. PKS beda sendiri, beda cerita gitu ya. Nah, jawabannya kenapa naik? Ya saya kira karena sosialisasi yang sangat sering dengan Anies, membawa Anies kemana-mana, sehingga ada cukup banyak pemilih yang mendukung Nasdem gara-gara mereka memang sudah awal memilih Anies. Tapi yang menarik kan Anies sendiri stagnan. Aniesnya stagnan gitu ya. Jadi kalau pemilunya sekarang Nasdem ya memang naik, tapi Aniesnya nggak jadi presiden gitu. Jadi kan persoalannya sekarang kan nggak cukup dong gitu. Punya kursi lumayan tapi calonnya ternyata nggak jadi presiden. Posisinya di luar kabinet. Akhirnya jadi keluar kabinet. Mereka harus berjuang nih sekarang nih mati-matian bagaimana calon presidennya harus menang juga gitu. Untuk apa menang pileg aja gitu. Saya kira itu yang membuat Nasdem mengapa jadi 7%. Memang saya kira ini hasil survei yang belum ada presidennya di SMRC. Dapat 7% itu biasanya di sekitar 4% gitu. Tapi ke depan kan pasti partai-partai pendukung Anies tidak tinggal diam seperti Demokrat yang sekarang lagi ditarik oleh Nasdem pemilihnya, itu pasti akan sekuat tenaga juga berebut gitu. Apalagi kan saya dengar katanya setelah menandatangani piagam kerjasama ini itu tidak lagi hanya Nasdem yang membawa Anies keliling Indonesia tetapi harus 3 partai ini bersama-sama. Itu mungkin situasinya nanti setelah 2 bulan 3 bulan disurvei lagi berubah lagi ketika ternyata tidak identik dengan Nasdem kan gitu. Masyarakat kan tidak seperti Abang yang punya pengetahuan yang sangat luas gitu. Mereka tahunya Anies Nasdem gitu, Anies Nasdem. Nah begitu Anies Nasdem PKS Demokrat, bingung mereka udah mulai kembali lagi ke asal misalnya. Siapa tahu begitu. Nah itu yang jadi tantangan bagi Nasdem sekarang. Apakah mereka bisa mempertahankan posisi yang sudah lumayan bagus sekarang ketika mereka tidak lagi bisa identik dengan Anies ke depan. Nah apa sih yang menyebabkan misalnya ya resistensi dari Pak Jokowi misal dianggap gitu terhadap Anies ini dalam aspek apa, Mas? Kalau kita lihat sebenarnya biasa-biasa aja ya. Kalau perilaku elitnya perilaku elit Pak Jokowi sendiri gitu ya dengan Anies ya kita bisa baca memang tidak sejalan gitu ya. Tidak sejalan ya dulu kan mulai dari pemilihan gubernur Pak Jokowi punya preferensi tentu saja. Kita tahu Pak Ahok gitu ya, lalu kalah. Dari situ kan sudah jelas gitu mereka saya kira tidak harmonis, tidak sejalan lah, tidak sejalan gitu. Walaupun dulunya sejalan tapi kemudian tidak sejalan. Dan memang itu tercermin juga Bang di tingkat massa gitu, di mana mereka yang tadi
tidak puas dengan kinerja Pak Jokowi, cenderung milih Anies gitu. Jadi kalau ada yang mengatakan Anies adalah antitesis dari Jokowi, itu ada konfirmasinya di data. Ada ya. Ada, jelas gitu. Dan makanya pantas saya itu diberhentikan dari pengurus. Saya aja mengatakan fakta gitu ya, bahwa memang berkebalikan dengan Jokowi dari sisi publik, dari sisi masanya gitu. Itu punya kecenderungan yang berbeda gitu. Dari sisi preferensi keagamaan juga cenderung sedikit berbeda begitu. Jadi ya itu ya saya kira buahnya kita bisa lihat sekarang. Ya, kalau kita lihat dari koalisi-koalisi ini ya, atau bukan koalisi dari partai-partai ini ya, karena koalisi ini kan belum jelas nih. Betul. Ya, jadi kayaknya yang paling confident itu PDIP ya. Apa kalau dari muncul tuh di pertanyaan-pertanyaan di dalam survei itu, Mas? Confident mungkin karena sejauh ini bisa punya golden ticket gitu kan. Oh, threshold-nya udah cukup. Dia udah bisa lewatin threshold. Tapi kan sebenarnya per Maret itu PDIP elektabilitas 23%. Bagaimanapun itu belum terlalu meyakinkan untuk bisa mengantarkan calon presiden sendirian. Mesin partai bagaimanapun penting. Ada cukup banyak orang yang swing sebetulnya, yang tidak punya ikatan psikologis yang kuat dengan calonnya ataupun dengan partai. Ketika ada yang mengajak gitu ya, ada partai yang mengajak pilih calon A, mereka bisa aja memilih calon A. Undecided masih sangat banyak, swing voters masih sangat banyak. Sehingga mesin partai itu penting. PDIP sendirian menurut saya hampir tidak mungkin. Partai ini pasti akan cari kawan, karena itu koalisi yang mungkin adalah 3, hampir tidak mungkin 4. Kalau ngajak P3 aja 1 udah nggak jadi 4 tuh. Udah goyang ya. Udah goyang tuh kan. Lainnya. Udah mulai goyang pasti kan. Sehingga ya itu bayangan kita akan 3, PDIP pasti akan berkoalisi. Hampir pasti berkoalisi juga. Kalau kita lihat pengalaman sebelumnya kan nggak sendirian juga gitu ya. Apalagi calonnya sekarang juga nggak seperti sebelumnya, sangat dominan gitu. Yang dulu sangat meyakinkan aja mereka berkoalisi kok gitu. Apalagi sekarang yang kurang gitu. Ya PDIP saya kira arahnya akan ke sana. Kalau kemungkinan PDIP ini berkoalisi dengan Gerindra itu gimana, Mas? Tidak ada hambatan ideologis. Platformnya kurang lebih ya semua partai kan platformnya hampir sama, dari sisi ekonomi kerakyatan dan seterusnya. Nggak ada barrier untuk bisa bersatu kan sebetulnya. Sangat mungkin mereka bisa menggalang koalisi sejauh mana kemurahan hati para elitnya aja. Mereka bisa bicara hati ke hati nggak nih, siapa yang jadi nomor 1, siapa yang jadi nomor 2 gitu. Dan kemudian bagaimana mengelola koalisi itu, karena tidak mungkin juga cuma 2 partai walaupun besar. Mereka pasti butuh PAN, mereka pasti butuh P3, terutama Golkar. Bagaimana dengan Erlangga? Itu kan pembicaraan elit hati ke hati itu Bang menurut saya. Apalagi Golkar Go Public, banyak pemegang sahamnya. Apalagi itu gitu ya. Ya kira-kira bahasanya seperti itu. Kalau lebih konkret lagi power sharing lah kira-kira begitu. Kalau itu terjadi bisa jadi koalisi yang besar, menyisakan 3 partai yang sudah ada sekarang, Demokrat, Nasdem, dan PKS. Itu saya kira arahnya memungkinkan itu dilakukan. Kalau kita baca 3 calon pasti 2 putaran, untuk apa juga bikin 3 calon? Bikin 2 aja. Bikin 2 aja udah jelas misalnya. Dan orangnya pun udah jelas. Udah jelas juga. Lebih predictable kan? Iya. Udah jelas gitu. Saya kira pertimbangan orang kan juga kadang-kadang analisisnya nggak terlalu nyambung gitu ya. Harus bikin 3 supaya nggak ada polarisasi. Apa urusannya menurut saya 3 calon, 4 calon dengan polarisasi? Nggak ada hubungan. Nanti juga bakal 2. Kalau 4 kan gitu. Dan juga kalau 2 misalnya alasannya penghematan biaya nggak relevan. Nggak relevan juga.
nggak begitu gitu ya. Itu pikiran-pikiran simpel gitu Mas ya. Tapi menurut saya politik itu pada dasarnya akan kalkulasi menang kalah kan. Iya. Ujungnya kan ke sana. Mungkin akan 2 bahkan gitu. Satu lagi Mas, itu kan dari PDIP, sekarang Golkar. Ya. Ini kan satu harapan ya. Golkar ini dengan masuknya Ridwan Kamil ke dalam Golkar ya, karena dia memang posisi nomor 4 ya sebagai calon presiden kan. Betul. Kalau survei-survei yang kita lihat, termasuk di sini juga kan di Ya, SMRC ya. juga. Itu dampaknya terhadap Golkar itu bagaimana? Ada nggak? Dengan Ridwan Kamil itu secara resmi menyatakan dia sebagai kader Golkar. Ya, oke. Masuknya Ridwan Kamil ke Golkar, dari sisi Ridwan Kamilnya itu tidak ada penolakan dari publik. Jadi nggak ada masalah publik Ridwan Kamil masuk Golkar gitu. Nggak jadi orang membenci dia secara berlebihan gitu ya, nggak juga. Tapi pertanyaannya kan bukan itu. Ada insentif nggak buat Golkar ketika calon ini masuk? Per hari ini kita belum lihat. Kenapa gitu? Ya karena hubungan antara Golkar dengan Ridwan Kamil kan baru sebatas dia adalah seorang kader gitu. Seorang kader yang baru masuk pula. Ketua umumnya ya masih Erlangga Hartarto, sekjennya masih orang yang sama dan seterusnya gitu. Akan menjadi punya efek elektoral ketika orang yang kita bicarakan dari partai itu kemudian ada kontestasi yang real. Apakah sebagai anggota legislatif atau calon presiden. Skala nasional tentu calon presiden dan wakil presiden. Ridwan Kamil kan belum nih. Yeah. Kalau dia misalnya menjadi calon wakil presiden dari entah Prabowo, entah Ganjar, entah Anies, siapapun gitu. Nah mulai nama itu kaitannya kuat dengan partai Golkar. Nah baru ada efek gitu. Sejauh ini kan belum jelas nih Ridwan Kamil akan jadi cawapres atau enggak. Apakah mungkin? Bagaimana dengan Erlangga? Yeah. Erlangga kan sebagai calon presiden partai Golkar, kalaupun tidak, ya bukan tidak mungkin menjadi cawapres kan begitu. Mungkin enggak. Nah, tapi Ridwan Kamil itu menurut saya salah satu aset penting bagi Golkar. Yeah. Kalau melihat likability-nya Bang, itu di atas 80%. Prabowo lewat. Yeah. Likability-nya. Anies pun lewat. Cuma memang ya sejauh ini orang belum melihat dia sangat identik dengan Golkar. Itu yang membuat Golkar sekarang belum bisa terangkat juga. Juga memang Golkar belum semasif partai lain juga kan. Yeah. Nasdem udah kemana-mana gitu. Kan belum ada gerakan mobilisasi yang sangat masif. Ya memang kelihatan Golkar ini kali ini agak lambat ya. Ya. Sosialisasinya ya, gerakannya itu agak gerakannya lambat, belum terlihat di grassroots kan. PKB bikin sesuatu yang cukup masif lah kita lihat. Ada di media sosial beberapa minggu terakhir kami pantau lumayan nih. Prabowo PKB. Sementara Golkar saya lihat belum ada kegiatan yang sangat terstruktur di tingkat grassroots. Tapi Golkar ini memang biasanya dari pemilu ke survei itu tidak jauh beda tuh elektabilitasnya, gitu ya. Beberapa pemilu terakhir cenderung menurun dari 23%, 99 sekarang tinggal 12, separuh hampir hilang. Ya hilangnya ke Nasdem, hilang ke Gerindra, itu kan wajar juga sih. Demokrat juga gitu, wajar juga. Yeah. Untuk bisa naik ke posisi 99, 2004 barangkali memang perlu ekstra keras sih Golkar ini. Ini kita masuk pada isu penundaan pemilu, Mas. Nah, menarik. Ini kan kadang-kadang sayup-sayup, kadang-kadang muncul lagi kan. Jadi bergelombang ini persoalan isu penundaan pemilu ini. Nah ini apakah dari hasil menurut SMRC ini memang persoalan ini cukup signifikan, persoalan isu penundaan pemilu ini? Iya ini isu yang nggak mati-mati ya. Saya kira tadinya berpikir tahun 2023 udah mati, ternyata masih ada. Karena masih ada, SMRC pun
lakukan penelitian yang berkali-kali menanyakan ke publik, setuju nggak kalau pemilu diundur? Itu 80% nggak setuju. Nggak setuju ya. Nggak setuju. Itu bukan isu yang populer dan bagi saya menjadi penting, menjadi catatan bagi pemerintahan Jokowi terutama karena ternyata ada pengaruh yang kuat juga tuh sikap publik terhadap penundaan pemilu, apalagi presiden 3 periode ya. Itu dampaknya negatif terhadap Jokowi. Ketika isu itu sangat kuat sekali dan penolakan ada di mana-mana pada tahun lalu, itu Jokowi approval ratingnya di bawah 70% tuh. Apalagi ada keputusan pengadilan negeri itu ya. Iya, makanya ini isu yang sangat tidak populer. Saya tidak tahu arahnya akan kemana gitu ya. Tapi publik perlu diperhatikan aspirasinya, mayoritas sekitar 80% tidak mau pemilu diundur. Kira-kira apa yang menyebabkan, kalau dari segi jawaban mereka, apa yang menyebabkan mereka sangat tidak setuju itu, Mas? Kita kan nanya secara spesifik. Ada beberapa argumen nih. Pemilu diundur karena perlu pemulihan ekonomi. Setuju atau enggak? Pemilu diundur karena IKN belum selesai. Setuju apa enggak begitu. Dengan beberapa format lah kira-kira argumen di balik pemilu perlu diundur yang kita dengar dari media massa. Kita tes ke publik, semuanya nggak ada yang di-approve. Semua nggak ada yang di-approve. Itu nggak ada urusan gitu dengan pemilu. IKN penting, penyelesaian ekonomi, pemulihan ekonomi penting. Tapi publik itu di kepala mereka udah jelas, walaupun penting, nanti tugas pemerintahan selanjutnya tidak perlu menjadi concern pemerintahan sekarang. Itu aja publik. Apalagi kan presiden partainya Pak Jokowi sendiri, Ibu Mega dan PDIP sendiri kan menolak ya. Iya, itu kan ya menarik gitu ya. Menarik bahwa bukan hanya tidak populer di tingkat massa, di tingkat elitnya pun tidak terlalu populer kan. Saya kira ini hanya aspirasi beberapa kelompok saja yang masih ada kepentingan tertentu barangkali begitu, yang kurang bisa membaca arah aspirasi publik yang sebetulnya sangat berlawanan dengan itu. Pak Jokowi ini kan sebenarnya beberapa kali sudah mengatakan bahwa artinya kita menangkap ya dari pesan-pesan Pak Jokowi itu, dia juga tidak menginginkan ada penundaan pemilu kan. Betul. Tetapi beberapa anggota kabinet misalnya kan itu mengatakan masih juga 3 periode penundaan pemilu. Ini memang aneh ini. Ya. Bagi saya memang Jokowi tidak salah gitu ya mengatakan ada secara simbolis kurang setuju, tapi juga tidak terlalu jelas pesannya. Yang saya dengar misalnya dulu, ya ini aspirasi publik yang perlu kita hormati gitu. Gak usah ada lagi ya kayak gitu. Tapi sikapnya tidak begitu firm. Misalnya saya tidak ingin maju 3 periode. Saya cuma akan sampai 2024. Dan kita firm pemilu harus dilakukan pada 14 Februari. Se-firm itu memang kita juga belum lihat Jokowi. Perlulah ya, untuk lebih meyakinkan orang-orang yang punya kepentingan ini bahwa isu ini sudah tidak perlu lagi diperjuangkan. Publik nggak perlu diyakinkan, karena publik sudah punya preferensi sendiri. Mereka nggak mau, Presiden Jokowi 3 kali periode. Bukan mereka tidak suka pada Jokowi, tapi mereka itu di kepalanya sudah ada konstitusionalisme. Presiden ya 2 kali aturan mainnya. Saya hargai Bapak bagus gitu, tapi kali ini sudah waktunya yang lain untuk bisa membangun. Orang takut jadi presiden juga ya. Ya, itu juga bahayalah bagi aktivis demokrasi terutama kan. Wah, ini bisa-bisa kayak makan nasi Padang gitu kan, kurang nambah misalnya, kan nggak begitu. Ya sudah, udah waktunya turun di stasiun ini kok nggak mau turun, kan nggak bisa gitu. Padahal yang berdiri itu tinggal mau duduk, nggak duduk-duduk ini. Ya kan?
Kita sesuai aja dengan aturan main. Itu yang keinginan publik yang saya baca. Ya. Ya, jadi memang menarik ya kalau kita membahas persoalan-persoalan politik menjelang pemilu ini. Namun kan gini Mas, satu hal lagi yang kita lihat, proses pemilu ini kayaknya belum berjalannya ini tidak terlalu smooth ya. Terbukti kira-kira 10 hari yang lalu itu kan Menteri Dalam Negeri, KPU, DKPP, Bawaslu kan dipanggil oleh Komisi 2. Sampai Komisi 2 mengeluarkan statement, satu kesimpulan bahwa tidak ada penundaan pemilu kan gitu. Tapi kan ini pemilunya kan tinggal berapa bulan lagi kan. Artinya proses ini kan masih panjang ini. Betul. Ini kira-kira bahaya nggak ini Mas? Ya tentu itu berbahaya kalau tidak jelas apakah akan bisa dilaksanakan sesuai jadwal atau tidak, kan bisa memunculkan ketidakpastian di tengah masyarakat dan efeknya bisa kurang positif untuk keamanan misalnya, tentang juga politik. Memang dulu kan nggak pernah tuh kita mengalami hal semacam ini gitu ya, karena ya mungkin juga situasinya berbeda gitu ya. Ya beberapa waktu lalu juga sempat ada ini belum diputuskan nih, kan harus ada perwakilan di setiap provinsi nih. Sementara Papua baru ada tambahan misalnya, tapi kan udah selesai kira-kira. Kasus-kasus semacam itu kan mungkin pada akhirnya bisa diselesaikan. Saya masih punya keyakinan elit-elit politik kita masih punya rasionalisme yang tinggi, mengikuti aspirasi publik, dan tidak ada alasan untuk diundur misalnya, tidak ada alasan untuk Pak Jokowi ikut calon presiden lagi. Saya punya keyakinan semacam itu sih. Iya. Akan bisa pada akhirnya. Ya insya Allah kita doakan ya Mas. Soalnya semua rakyat ini sudah kepingin ikut pemilu. Yang kita khawatir kalau ini terombang-ambing mereka jadi apatis ya. Mereka jadi apatis. Bisa aja mereka nggak lagi tertarik menyuarakan aspirasinya lewat pemilu kan. Itu kan kurang kita harapkan kira-kira. Tapi yang paling penting tadi kesimpulannya yang saya tangkap, Ganjar menanjak, Anies stagnan, Prabowo menurun. Waduh, ini luar biasa nih. Baik Mas, terima kasih Mas. Sudah bersama kami Unpacking Indonesia selama 1 jam lebih ya. Terima kasih sudah diundang, kehormatan saya Pak Zul. Salam sama Pak Saiful dan kawan-kawan di sana. Ya insya Allah kita komunikasi lagi. Ini memang betul-betul kita mendapatkan pencerahan dari dapur. Ini betul-betul dapur ini. Bukan sekedar dapur nyala api saja, tapi dapur apinya nyala, minyaknya udah menggoreng dan ada yang bisa dimakan. Nah, ini luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.